Selamat kembali saudara, shalom. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang luar biasa, dahsyat ajaib. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan oleh kemurahan Tuhan, September saya tugas pelayanan hampir 3 kali hari minggu tidak bersama saudara kami melayani di Amerika. Waktu kami sampai di Amerika akhir September, pada tanggal 23 September Tuhan memberitahukan mendapatkan pesan yaitu musim yang baru. Kami sampai di sana, witir berubah menjadi musim. Di musim bukan lagi tanggal, tapi cuaca yang berubah. Witirnya menjadi drop dan menjadikan itu musim yang baru. Semua kata musim yang baru. Dan bulan Oktober kemarin kita mendapat musim yang baru. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kita tahun November kemarin kita melihat diizinkan di daerah beberapa wilayah di Malang, di Kajuruan, karena urusan sepak bola, saudara. Ratusan anak muda mati terinjak di sana. Padahal sebetulnya main bola itu adalah sebuah olahraga, tetapi sampai korban jiwa, saudara. Itu menyedihkan sekali. Dan kita tahu bahwa itu suatu pukulan yang hebat buat negeri kita Indonesia. Karena korbannya hampir 100 orang lebih, saudara. Dan yang mengagetkan lagi Bapak Ibu sekalian, ternyata itu kan antara Persebaya dan Arema. Saya ini anak Surabaya asli, jadi saya juga tahu saya penggemar Persebaya, saudara. Dan saya ini bonek dulunya, saudara-saudara ya. Memang kalau ada Arema di sini, tolong tidak angkat tangan, nanti kita ketemu, ajak makan sama-sama di luar. Karena memang dari dulu puluhan tahun antara Arema dan Persebaya itu selalu nggak pernah cocok. Kalau main bola selalu, kalau siapa yang menang, pokoknya Arema menang. Persebaya kayak kalah, di luar berantem. Kalau di dalam Persebaya menang, Arema kalah, di luar juga berantem, saudara-saudara. Jadi tentunya berantem. Tapi yang kemarin di Kajuruan itu sesuatu yang tidak biasa, Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang tidak lazim. Kenapa tidak lazim, tidak biasa? Karena ternyata itu cuma pemain Persebaya saja, tidak ada anak-anak Persebaya. Bonek tidak ikut. Tapi semua itu Arema, saudara. Tetapi yang aneh, Bapak Ibu sekalian, ada konflik. Dan karena pintu tertutup, sehingga terinjaklah sekian ratus orang meninggal. Belum selesai itu, ada lagi beberapa masalah yang lain. Muncul masalah yang lain lagi, yaitu muncul masalah di mana, yaitu adanya masalah di India, sehingga ada main bola juga terinjak. Kemudian di Afrika, terakhir kemarin September akhir, ada sebuah, Oktober akhir ada Halloween, party dan juga itu merayakan hari hantu, saudara. Makanya anak Tuhan jangan merayakan hantu. Makanya nanti jadi gantu gentayangan, saudara-saudara ya. Dan ngerikan sekali, saudara-saudara, apa yang terjadi. Dan di sana, saudara-saudara, di Taiwo, di Seoul, saudara-saudara, konser 50.000 orang dan ternyata 100 orang lebih mati terinjak. Dan ini sesuatu bukan fenomena biasa. Sesuatu yang mengagetkan. Dan minggu lalu saya pelayanan ke Jayapura. Jayapura itu ujung daripada kepulauan Indonesia. Dan ternyata Jayapura itu kalau ke Papua Nugini dekat sekali. Dan saya sempat ke Papua Nugini sebentar. Kadang bawa paspor, cuma salaman sama pos penjaganya, terus kami balik, saya sama ibu kembali. Dan waktu Tuhan membawa kami ke Papua, Tuhan bekerja luar biasa dari anak-anak, orang muda sampai orang dewasa, dilawat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Dari Papua, saudara, saya hari Sabtu lalu saya perjalanan jam 7 pagi tiba jam 7 malam karena kami sudah janji mulai tahun lalu khotbah minggu lalu di Lampung, saudara. Jadi Sabtunya saya bersama ibu gembala, saya long trip, saudara, perjalanan panjang, yaitu terbang dari Jayapura kami ke Makassar langsung, dan selesai turun pesawat kami lari transit langsung terbang lagi naik pesawat berikutnya ke Jakarta sampai di Lampung jam 7 malam, saudara. Saya berdoa di tengah perjalanan itu, Tuhan pesan begini, sampaikan pada umat, kenapa kamu kuizinkan dari timur yang paling jauh sampai ke paling barat, Lampung, tinggal naik ke Medan, ke Aceh saja, saudara. Tapi saudara, Tuhan ngomong begini sama saya, sampai kepada umat. Memang Tuhan izinkan pandemi ini terjadi supaya gereja Tuhan sadar, umat Tuhan sadar, saudara dan saya bukan orang yang gagal kalah.
Tapi gereja Tuhan jadi pemenang. Saudara dan saya jadi pemenang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya haleluya. Apa yang Tuhan pesankan? Kita buka Yoel pasal 2. Tema hari ini adalah musim yang baru. Hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Apa maksudnya hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama? Yoel pasal 2. Ayat 23 sampai 32 nanti sudah baca sama-sama. Ayat yang lain tapi kita baca ayat 23 saja. 1, 2, 3. Hai Bani Sion, semua katakan sama-sama. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah. Karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan awal musim. Dan hujan dengan adilnya. Dan diturunkan kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Seperti yang dahulu. Yang percaya katakan amin. Yang berbahagialah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, nanti di pesan gembala. Dan di Star Magazine yang sudah diterbitkan secara virtual, Bapak Ibu sekalian. Saudara bisa dapatkan tuntunan Tuhan. Apa maksudnya hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Semua ucapkan 1, 2, 3. Hujan awal, hujan akhir apa? Dicurahkan bersama-sama. Apa maksudnya Tuhan? Tuhan bernubuatkan dalam Yoel pasal 2. Kitab Yoel pasal 2 ini adalah nubuatan tentang akhir zaman. Bahwa di ujung akhir zaman akan terjadi masa di mana Yoel pasal 2 ini dikatakan kemudian ayat 28. Daripada itu akan terjadi pada hari-hari terakhir. Saya percaya bahwa kita hidup di ujungnya akhir zaman. Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Harus Anda excited. Karena Anda adalah generasi penentu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Yang percaya katakan amin. Banyak orang tidak sadar, saudara. Aduh Pak, sekarang ini zamannya, saudara saya kemarin baru pulang dari Amerika. Itu mobil-mobil sudah berubah, saudara. Satu jemaatnya Pak Lukas, adik saya, jemput saya di satu suburb. Terus ngantar kami ke Philadelphia. Jemput kami pakai mobil Tesla yang terbaru. Yang dia harus inden 1 tahun sebelumnya. Mobil listrik, saudara. Itu persis kalau Anda lihat film-film Night Rider, saudara. Mobil-mobil yang bisa ngomong sendiri. Itu kayak begitu, saudara. Saya waktu naik mobil itu, ini mobil siapa? Saya Pak Gembala, ayo naik. Waduh, saudara. Itu mobilnya, pintunya dibuka begini, kayak saudara sayap begitu. Masuk. Itu mobil, saudara, kalau uang di sana itu harganya 6,5 miliar. Kalau di sini bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Dan dia orang Indonesia, diantar saya. Dan saya di depan, sampingnya dia. Karena kalau sana setirnya sebelah kiri, saya sebelah kanan. Ibu di belakang. Itu mobil untuk 4 seat saja. Dan dia tunjukkan kepada saya, mobil ini canggih sekali Pak. Lihat ada kamera kanan kiri, muka belakang, atas bawah. Canggih saudara. Dan ini auto drive. Mobil ini kalau yang ngedrive lagi nggak mau ngedrive, cuma dipencet saja, tak, dia lepas. Itu mobil bisa sampai ke tujuan, tinggal diatur saja mau menuju kemana. Contoh kalau Anda ingin pergi ke supermarket semuanya, ke Transmart, tak Transmart. Dia akan antar Anda sampai ke Transmart. Persoalannya sampai parkirnya atau sampai selokannya. Itu persoalannya. Ternyata pakai Google Map, pakai Waze atau Waze. Tulisannya begitu. Saya pernah perjalanan ke Swiss, saudara, sama rombongan. Itu sopirnya nggak tahu buat tempat kami nginep. Jadi dia pakai Waze, saudara. Itu dia, saya ngomong. Saya di sampingnya dia, ini dia ngedrive, dia sampingnya. Dia pakai Waze. Saya belum pernah ke daerah ini. It's our first time. Itu dibawa masuk, saudara, ke rumah-rumah. Gang-gang kecil, busnya besar, saudara. Masuk gang-gang kecil, terus ujungnya jembatan putus. Ternyata teknologi bisa salah. Saya bercanda sama itu Pak Charles, ini kalau auto drive tiba-tiba dia jalan sendiri, tiba-tiba dia nggak tahu gangnya gang buntu. Gimana caranya? Ya nabrak Pak, katanya saudara. Kalau di mana kalau ujungnya itu parit, ya masuk, katanya saudara. Ternyata teknologi pun ada kekurangan. Yang saya kaget, saudara. Ternyata sekarang handphone itu tidak lagi pakai SIM card. Udah keluar teknologi terbaru itu, electronic SIM.
Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, semua sekarang pakai teknologi. Tahukah saudara, Indonesia mengalami sebuah perubahan luar biasa. Kemarin tanggal 2 November, itu televisi analog udah di-off-kan dari seluruh Indonesia. Menjadi televisi digital. Anda bisa bayangkan orang-orang yang selama ini di daerah-daerah, di kampung-kampung pakai anten-anten. Kalau Anda lihat dari atas udara itu kan, ada anten, ada lampu, ada anten-anten televisi itu kan. Kalau mau mendarat kan itu ada anten, khawatir nyangkutkan pesawat bahaya, saudara-saudara. Ya ada yang anten, terus ada bendera, ada yang pakai itu kaos kutang ditaruh di atas, saudara-saudara, jemuran. Kalau Anda ke Cengkareng itu lihat, saudara, lucu-lucu, saudara. Nah sekarang tanggal 2 November kemarin Indonesia rubah, tidak lagi analog. Jadi televisi yang anten-anten itu bahkan Anda kalau lihat di Gunung Rambutan, pernah tahu ke Gunung Rambutan? Saya nggak ngerti ya Pak, itu kok namanya Gunung Rambutan ya Bu? Padahal di sana tidak banyak rambutan, yang ada tower. Harusnya Gunung Tower. Itu tower televisi semua di sana. Semua di sana, Anda bisa bayangkan. Itu kalau begitu analog jadi digital. Sekarang kan televisi digital. Jadi hanya pakai pemancar yang bayar 250.000. Tidak lagi pakai anten. Jadi kalau yang anten itu akan siarannya dari dulu sampai sekarang semut bergeser terus. Sekarang ini komplain di mana-mana, saudara. Wah, daerah-daerah komplain karena harus beli itu boxnya itu, server boxnya. Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Berarti kalau Anda ke Gunung Rambutan, maka tower-tower televisi sekarang off semua. Karena mereka nggak boleh siaran lagi. Pakai kabel. Atau pakai wifi. Saudara. Teknologi sudah bergeser. Saudara. Semua berubah. Sekarang ini teknologi terbaru. Handphone tidak lagi pakai SIM card. Pakai eSIM. Itu hubungannya langsung kepada satelit. Saudara. Anda tahu nanti akan terjadi masa. Saudara. Itu provider-provider, pemancar-pemancar. Semua akan off. Dan saudara tidak perlu lagi beli kuota. Beli pulsa. Tidak ada lagi SMS, WA. Papa minta pulsa. Mama minta pulsa. Lama-lama pendeta minta pulsa. Itu akan stop, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Ini akibat analog ke digital television. Itu orang-orang yang jaga tower-tower televisi. Itu puluhan ribu di PHK seluruh Indonesia. Nanti itu akan terjadi lagi untuk provider-provider pemancar seluler. Teknologi akan berubah dengan cepat. Tahukah saudara ini apa? Gejala apa? Tuhan berkata dengan jelas, Tuhan akan mencurahkan rohnya akan semua manusia. Sehingga hujan awal, semua katakan hujan awal. Dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Semua katakan hujan awal, 1, 2, 3. Yang kedua, hujan akhir. Yang ketiga, hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Apa fungsi hujan awal? Hujan awal itu untuk petani setelah menanam. Hujan awal diperlukan untuk apa? Pertumbuhan benih yang ditanam. Untuk dia bisa menuai sehingga tanaman yang ditanam ini bisa bertumbuh dengan sehat. Tahan uji. Hujan awal dimulai dengan pencurahan Roh Kudus Kisah Rasul 2, yaitu Pentakosta di Kisah Rasul 2. Gereja mula-mula yang dianiaya menjadi gereja yang penuh Roh Kudus, gereja yang penuh kuasa, gereja yang penuh otoritas Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Dan apa yang terjadi? Hujan akhir, semua katakan hujan akhir. Diperlukan waktu penuaian yang terakhir. Setelah tumbuh, dia waktunya bulir itu akan tumbuh. Dan akan panen. Dia tidak langsung dipanen. Karena panen itu akan maksimal. Kalau hujan akhir. Semua katakan hujan akhir. Semua katakan hujan akhir. Tapi Yoel pasal 2 tadi menubuatkan bukan cuma hujan awal yang hebat. Hujan akhir yang hebat. Tapi hujan awal dan hujan akhir digabungkan. Dan akan turun hujan awal, hujan akhir. Dicurahkan bersama-sama. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Hujan awal,
hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya, semua angkat tangan. Haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, semua. Hujan awal dicurahkan bersama-sama semua. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama. Semua lambaikan tangan. Haleluya. Hujan yang lebat, hujan awal dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya. Sejarah mencatat tahun 32 Masehi bahwa hujan awal Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. 20 orang diubahkan. Dan kalau 120 orang diubahkan, maka Tuhan mengubah Petrus yang pecundang itu menjadi pemenang. Gereja bangkit. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hujan awal itu peristiwa Pentakosta. Ketika itu tiba-tiba hari Pentakosta, semua orang, Kisah Rasul 2 ayat 1. Di suatu tempat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah nyala api yang bertebar di kepala mereka masing-masing. Semua baca ayat 4, 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Seperti diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Yang percaya katakan amin. Petrus sekali khotbah. 3.000 orang dibaptis. Belum wanita, belum anak-anak. Ada yang menafsirkan 10 ribuan orang dibaptis. Dan karena hujan awal Roh Kudus di loteng Yerusalem 120 murid. Itu menjadi orang-orang yang punya kuasa. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, kuasa Tuhan dinyatakan. Itu bukan sebuah sejarah. Tapi nyata apa adanya. Sehingga gereja mengalami revival penuhan jiwa. Dikatakan. Ayat yang ke-47 bagian B Kisah Rasul 7. Pasal 2 ayat 47 bagian B. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka yang diselamatkan. Gereja mengalami, gereja mulai penuaian, revival, jiwa-jiwa tanpa batas. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Dan ternyata bukan cuma orang pilihan. Markus 16, 17, 18, semua baca sama-sama. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Siapa orang percaya? Angkat tangan saudara. Siapa orang percaya? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Amin. Berarti semua saudara orang percaya. Semua ucapkan 1, 2, 3. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak dapat celaka. Dan mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang ini akan sembuh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Dan karunia-karunia roh muncul. Karunia berkata-kata dalam hikmat. Kata-kata dengan pengetahuan iman, penyembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan roh. Berkata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia memimpin. Karunia rasul, mengajar, guru, menolong, memimpin, pelayanan, nasihat, memberi, membagi-bagikan, karena menunjukkan kemurahan, karena gembala, karena penginjil. Itu muncul atas orang yang biasa. Itu hujan awal Roh Kudus.
Dan akibat daripada Roh Kudus yang turun menghasilkan buah roh. Tahukah saudara ada buah roh? Kasih, sukacita. Semua katakan sama-sama 1, 2, 3. Kasih, sukacita. Ayo semua ucapkan 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Anda tahu, saya belajar ini, nempel oblik nyala ini susah. Tahukah sudah menjaga api Roh Kudus bekerja itu luar biasa. Mana gereja kita selama pandemi 2-3 tahun ini, saya ambil keputusan selama pemerintah mengizinkan tetap ibadah 25% saya buka. Berapapun jiwa yang hadir saya tetap akan melayani. Karena saya percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan berkarya di tempat ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar. Ibadah di gereja udah gak nampung, kebaktian tadi jam 10 tidak nampung. Sekarang ini Tuhan tambah-tambahkan sore malam pun gak nampung lagi saudara. Saya tahu Anda bayar harga jam siang ini jam orang ngantuk saudara. Apalagi tadi sebelum naik kebaktian, saudara-saudara, ya ada yang makan dulu gula darah mulai naik, mata sudah mulai turun. Anda tahu? Kalau saya ini sudah nggak peduli mau jam berapa, pokoknya tetap sukacita. Mau jam berapa tetap on fire. Karena saya percaya jeripayamu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Sama ada yang ngomong gini, Pak Samuel ini nggak punya pusar, kah? Gak capek Pak, pulang dari Amerika langsung doa pengerja, langsung pelayanan. Pulang dari Papua semua, Tuhan itu bekerja ajaib. Kemarin waktu kami ke Papua saudara, hari terakhir kami KKR itu sampai anak-anak kecil dilawat Tuhan. Mereka nari, mereka nyanyi dalam bahasa asli Papua. Kami nangis saudara, kami lihat Tuhan. Tuhan sedang melawat. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu jadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Saya mau mendarat di kota Jayapura itu di lapangan terbang Danau Sentani. Saya ingat kami berangkat jam 3 pagi subuh dari Makassar. Itu pesawat sudah mau landing ke runway di Danau Sentani itu melewati Danau Sentani. Bagus sekali pegunungan. Untuk kami kemarin hari Sabtu berangkat dari Sentani Airport. Kita nggak lewat danau, tapi langsung lurus ke pegunungan. Pokoknya nggak pernah ke sana nganggu aja, seolah-olah pergi. Saya lihat bagus sekali. Menurut orang Papua, itu danau paling bagus di Indonesia itu Danau Sentani. Tapi kalau menurut orang Batak, paling bagus Danau Toba. Tapi menurut Tuhan Yesus, dia pernah jalan di atas air di Danau Galilea, saudara. Tuhan cinta kita semua. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Menurut orang Manado, danau yang paling bagus itu mohon, saudara-saudara. Tahun danau ya, itu ada apa? Ada apa? Ikan apa itu? Roa. Ikan roa ya. Ya. Itu ikan roa hanya ada di Danau Tondano ya. Ya. Pak Boy nggak pernah tahu ikan roa? Muka pangi-pangi, mulut Jawa. Jadi mujair. Ada yang ngomong gini sama saya pergi ke Israel, makan ikan Petrus katanya. Waduh, dia senang sekali makan ikan Petrus. Begitu dia lihat ikan Petrus digoreng dan dia makan, oh Tuhan Yesus, kayak ikan mujair. Itu ikan ngetop gara-gara Om Petrus, saudara. Jenisnya sama kayak ikan nila, jenisnya sama ikan mas, ikan mujair. Cuma jenis yang lain, itu ikannya di Danau Kudus. Sehingga ikannya namanya Petrus. Coba yang mancing itu Pak Boyke. Dia disebut ikan Pak Boyke. Ya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu luar biasa. Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda punya kuasa. Semua katakan kuasa. 1, 2, 3. Hujan akhir Roh Kudus bekerja luar biasa. Yaitu Yeremia 24 ayat 24 kita baca, Yeremia 5 ayat 24 berkata, maka tidak berkata lembah hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan. Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, hujan yang akhir musim, yang menjamin kita semua baca sama-sama, minggu-minggu yang tetap untuk panen.
Hujan akhir Roh Kudus terjadi dimulai 1901. Pada waktu perubahan dari revolusi industri. Dari industri bukan mesin menjadi mesin. Tahukah saudara sekarang ini teknologi akan berubah. Bukan lagi revolusi industri. Tapi kita sudah masuk 5.0 teknologi. Anda tahu sekarang teknologi semua berubah. Semua jadi smart. IKN itu nanti saya rapat 2 kali sama Kapolda, sama Pangdam, dan Kepala Otorita. Bahwa IKN nanti itu mobil motor, mobil bus semua itu hanya yang listrik yang dipakai. Yang pakai bahan bakar tidak akan pakai. Hanya di luar. Anda bisa bayangkan itu adalah kota tercanggih di dunia. Nanti bakalnya. Dan yang dipilih Kalimantan Timur. Dan nanti kita orang Balikpapan akan ada orang bangsa-bangsa datang. Dan sekarang sudah digenapi itu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. 1904 peristiwa Wales. Dari seorang yang namanya Evan Roberts. Terjadi kebangunan rohani di sana. Gereja Protestan yang 15 orang dipenuhi Roh Kudus. Lewat anak yang namanya Evan Roberts. Mulai umur 17 tahun, 11 tahun, 5 jam sehari dia berdoa untuk revival Wales. Revival Wales. Sehingga penduduk kota Wales yang cuma 3.000. 1.000 bertobat. Dan bangsa-bangsa datang. Selama hampir 2 tahun itu, peristiwa revival Wales. Itu lebih 100.000 orang di Irlandia, Inggris. Dilawat oleh Tuhan luar biasa. Bukan cuma itu saja saudara-saudara. 1906 sampai 1916. Setelah Amerika bangkrut. Resesi ekonomi Amerika bangkrut. Homeless di mana-mana. Itu kalau Azusa Street, saudara. Orang lewat di depan Azusa Street cuma sekelompok orang yang berdoa di gereja itu. Yang gudang. Anda tahu William Seymour. Orang nangis, orang dijamah Tuhan, orang dilawat Tuhan. Dan 2,5 juta orang dijamah dalam Azusa Street revival. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Waktu di Wales, saudara, terjadi revival. Apa yang terjadi? Itu bar-bar tutup, nightclub tutup, perjudian tutup. Karena apa? Penjahat-penjahat bertobat. Orang menyerahkan diri dibaptis. Pelacur-pelacur bertobat. Tidak ada lagi kejahatan, angka kejahatan 0. Polisi nganggur, polisiannya pun bertobat. Anda bisa cek di sana. Waktu Tuhan menunjukkan hujan akhir. Semua katakan hujan akhir. Tuhan mengubah segala sesuatu. Penuaian jiwa besar-besar. Kemudian naik lagi. Tahun 1907 sampai tahun 2020-21. Saudara lihat. Pyongyang itu dulu pertama kali pencurian Roh Kudus. Bukan Seoul, bukan Korea Selatan. 25 Desember tahun 1907. Perang dunia pertama, pasca perang dunia pertama. Dilawat. Revival Soe 1965. Toronto Blessing Kanada 1994 sampai 2004, 10 tahun. Pensacola 1970. Revival FTB MMI, Persatuan Doa, Presenter seluruh Indonesia. Dan revival sukses Bethany Families di seluruh Indonesia. Dan kita dalam gelombang akhir Roh Kudus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya kasih beberapa gambar buat saudara. Ini peristiwa. Dimulai hujan akhir Roh Kudus di Wales. 1904. Dan itu di daerah Inggris. Gereja Protestan penuh. Orang dijamah Roh Kudus. Ribuan orang tiap hari penuh Roh Kudus. Gak cukup mereka pakai tenda. Gak cukup mereka pakai lapangan. Dan ini buktinya masih hitam putih. Bagaimana Tuhan melawat. Bukan kerja manusia. Bukan hebatnya seorang pengkhotbah. Tapi yang sakit disembuhkan, yang dilepaskan. Dan Tuhan mengubah secara luar biasa. Evan Roberts dalam 4 Juli 1905. Dia mengatakan begini. Oh Lord, behind me. Karena orang datang di lapangan-lapangan. Karena gereja tidak nampung lagi. Orang dilawat oleh Tuhan. 24 September 1965. Anda bisa cek.
Seminggu sebelum peristiwa mengembangkan Indonesia namanya G30S tahun 1965. Sebuah kota kecil di ujung timur namanya Soe. Ada 100 orang lebih anak-anak berdoa di sebuah gereja Kristen Maranatha, gereja Masei Injil Timur Gemit di kota Soe. Belum ada listrik, belum ada lampu, cuma ada lampu api, obor dan lain sebagainya. Waktu malam itu tiba-tiba dari langit turun sebuah api. Dan di atas kepala mereka itu yang di dalam gereja yang 100 anak muda itu ada lilin nyala api. Persis seperti peristiwa yang terjadi di Azusa Street, di Wales. Persis seperti peristiwa Pentakosta pertama di lautan Yerusalem. Sehingga polisi pikir ada kebakaran. Orang lewat, kok ada api, bikin kebakaran untuk gereja. Mereka datang sampai ke pintu, mereka lihat, mereka jatuh di jamah Roh Kudus. Mereka lihat ke jendela, mereka dijamah Roh Kudus, dan orang dijamah Tuhan. Dan tiap hari mulai hari itu terjadi mujizat. Orang sakit disembuhkan. Mereka tidak punya air anggur untuk perjamuan, Tuhan kasih mujizat air menjadi anggur. Anda sedih. YouTube Bethany Favor of God. Balikpapan Anda cek. Mujizat air jadi anggur. Saya pernah pergi bersama rombongan ke tempat di Soe, di mana mujizat air menjadi anggur. Sampai ke sumurnya. Yang ajaib. Anak-anak kita beberapa dari Soe. Endang, kemudian itu Aldo, dan beberapa yang lain, saudara. Bahkan ada yang sudah kembali, anak-anak kami kembali sekarang jadi kepala sekolah di Soe. Ini. Saya ambil anak-anak dari daerah itu, saya beasiswai mereka. Mereka kembali ke sana. Dan saya waktu datang ke sana, saya kaget. Saya ketemu mama, namanya Mama Yakoba. Mama Yakoba adalah salah satu dari foto ini. Mama Yakoba. Waktu saya ketemu itu, dia udah lanjut usia, dan Mama Yakoba ini yang masih di rumahnya. Anda bisa lihat di YouTube kami. Mujizat air menjadi anggur. Mama Yakoba itu nunjukkan sama saya. Itu ada sebuah kendi. Dan yang begini, kendi ini terjadi mujizat Tuhan. Tahun 65 pernah air menjadi anggur. Dan sampai hari ini itu kendi keluar anggur. Kami pakai untuk perjamuan. Kami sempat diberi anugerah Tuhan pakai perjamuan. Sama-sama. Anda lihat di video. Dan kami ke sumur di mana mereka ambil air. Sumur yang biasa. Salah satu mahasiswa kita yang sekarang udah selesai S2 namanya Endang. Endang itu kecilnya di daerah itu, saya ketemu orang tua dan dia mandi dari sumur itu. Di mana air menjadi anggur itu. Dan saya berkata, Tuhan ajaib. Tuhan tunjukkan kepada kami. Bukan cuma Wales, bukan cuma Amerika, bukan cuma Korea, China, Afrika, Indonesia sedang dilawat oleh Tuhan. Indonesia pasti dilawat Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Dan Mama Yakoba waktu ketemu saya tunjukkan pendeta sama rombongan semua. Ini foto-foto orang. Selama pelayanan kami 4 orang mati, kami bangkitkan. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Orang yang sederhana. Dan tahun 65 seminggu kemudian peristiwa mengebarkan Indonesia terjadi. Tapi Tuhan sedang melawat Indonesia. Ini saya dapat foto 1907 revival di Pyongyang. Bagaimana mereka dibaptis di tanggal 25 Desember di musim dingin di Pyongyang, Korea Utara. Di sungai itu ribuan orang memberi diri dibaptis. Di John Arnott ini Toronto Blessing, gereja di mana lawatan Tuhan di Toronto di Kanada. Saya 98, 99 2 kali saya ke Toronto. Saya kaget itu musim dingin salju. Orang ribuan antri sebelum gereja dibuka. Saya tetes air mata, saya lihat Tuhan bekerja. Dan Tuhan melawat. Revival, hujan akhir Roh Kudus luar biasa. Ini di Alamongga tahun 2000. Di Amerika Latin.
Gereja nak nabung lagi sampai di lapangan-lapangan. Dan juga cuma lawatan Tuhan jiwa-jiwa. Tanahnya pun diberkati Allah Mungu. Anda pernah lihat kubis sebesar ini? Di sana itu umum kubis sebesar ini. Bunga kol. Kubis sebesar itu. Bayangin Bapak Ibu sekalian kalau Anda makan kubis segini. Satu kampung kita makan kenyang. Bibitnya biasa terjadi. Anda lihat ini wortel. Wortel sebesar tangan. Itu di pasar-pasar. Kalau Tuhan melawat. Tuhan bukan cuma melawat. Tanahnya diberkati. Penduduknya diberkati. Gak usah takut 2023. Katanya gelap. Resesi krisis. Kalau engkau terima hujan awal, hujan akhir Roh Kudus. Dicurahkan bersama-sama. Pentakosta ketika hidupmu dijamin Tuhan. Keluargamu dijamin Tuhan. Bisnismu, usahamu dipelihara oleh Tuhan. Sengaja tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Ini dari teman-teman kita dari Toraja. Bu pendeta anak ini dari Palupu. Gereja Betani Firm of God yang ada di Palupu. 7 kali tempat ibadahnya diresolusi. Betul ya Bu ya? Tapi saya ngomong sama dia, jangan patah semangat. Kebaktian di hotel diresolusi masa. Yang resolusi. Pindah lagi. Gak masalah. Akhirnya Tuhan buat mujizat. Tuhan memberi dia sebuah tanah. Kita mau beli tanah itu, izinnya udah keluar. Dan saya percaya Tuhan membuat mujizat yang belum pernah Anda akan lihat. Toraja dilawat Tuhan. Wilayah-wilayah lain dilawat Tuhan. Saya ingat 98, saya pergi pertama kali ke Krayan. Krayan itu dari Balikpapan ke Tarakan. Tarakan kita naik pesawat kecil ke Krayan. Ada orang Krayan di sini. Saya waktu diundang ke sana, saya diundang untuk sebuah kebaktian. Di balai desa kayu. Hampir 1000-an orang lah datang. Karena dari kampung-kampung yang lain sampai dari Bario, Malaysia. Tapi ternyata mereka belum pernah tahu apa-apa. Mereka pikir kebaktian biasa. Ternyata Roh Kudus datang melawat mereka. Itu diperingati sampai hari ini. Bulan ini, tanggal 22 sampai 24 November ini kami pergi ke sana. Doakan kami akan pergi ke sana. Mereka undang kami kembali setelah sekian tahun saya tidak ke sana. Dia berkata, Pak Samuel tolong datang. Kami perlu api lawatan Tuhan kembali. Saya tanya kenapa? Ya Pak. 98-99 kami dilawat Tuhan. Daerah namanya Tanjung Karya. Itu dari anak-anak orang dewasa kami cuma naik ke panggung kayu begitu saja. Kami nyanyi, kami nyembah musiknya pokoknya satu ke kiri, satu ke kanan, pokoknya nggak tahu musiknya kayak apa. Roh Kudus datang, saudara. Itu orang satu gedung balai desa itu dijamah Tuhan jatuh. Oh, nangis, teriak, dilepaskan, disembuhkan. Dan mereka dilawat Tuhan. Saudara, ada yang basah, ada yang ngalami mujizat. Orang, oh iya, di gedung gereja itu. Anda tahu orang yang di luar, di jendela-jendela juga jatuh, dijamah, dilawat Tuhan. Oh Pak, kebetulan tidak. Yang di rumah-rumah kayu, yang di dapur, lagi persiapan masak, dia jatuh, bang, nangis. Dijamah Tuhan sampai masak, bayangin. Sayur kangkung, itu lengkap. Dijamah Tuhan. Ketawa kalau ketawa sama-sama ya. Jangan ketawa sih, itu menakutkan. Apa yang terjadi sudah Tuhan menjamah. Bahkan yang pemabuk dijamah, saya ingat, saya turun dari mimbar, itu pemabuk datang dari luar, nangis saudara. Pegang kaki kami, Pak Pendeta, saya mau bertobat. Saya telah berdosa, saya udah minum, saya udah mabuk, saya pukuli istri saya bertobat, saya mau datang sama Tuhan. Anda tahu, satu wilayah Krayan dilawat. Sampai hari ini berdiri 9 gereja Tuhan di Krayan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Saya ingat, kemudian Tuhan suruh kami itu akan pakai pengurapan minyak. Ada satu pendeta, minyaknya kan pakai minyak bimoli biasa. Selesai, sisanya minyaknya dibawa sama dia pulang.
Terus tahun berikutnya dia cerita sama saya, Pak, saya digerakkan Tuhan. Minyak bekas pengurapan itu saya simpan. Waktu saya nanam sawah saya ambil minyak itu, saya kasih botol kecil, saya kelilingin. Saya musim nanam padi. Itu padi Krayan itu enak sekali, beras Krayan enak sekali. Serius saudara, itu dia ekspor ke Malaysia, dia kelilingin itu. Anda tahu? Musim panen, dia kaget luar biasa. Kanan, kiri, muka, belakang dimakan hama habis. Tapi sawah dia tidak terjamah hama. Dia bisa panen terbaik. Dan akhirnya satu daerah itu percaya pada Yesus. Dan bertobat dan percaya pada kuasa Allah. Karena mujizat Tuhan itu nyata. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Anda tahu Krayan itu pegunungan, jauh. Mereka ke Malaysia jalan darat, mereka ke ibu kota provinsi pakai pesawat. Apa yang terjadi di saudara Krayan itu ada satu daerah namanya Long Midang. Gembalanya itu satu kali gali sumur. Keluar air asin, air garam. Kan ada pepatah, garam di gunung, garam di mana? Anda perhatian apa enggak sih? Kok saya ngomong kok Anda diem aja? Asam di, garam di laut. Ini terjadi, asam di gunung, garam di gunung. Itu air asin keluar, dimasukkan ke bambu-bambu, jadi garam saudara. Dijual satu tabung bambu itu, diekspor ke Malaysia. Harganya Rp55. Dan mereka beli. Karena ternyata Tuhan pelihara. Itu gereja terbangun gara-gara air sumur garam ini. Digali sebelahnya nggak keluar garam, keluar air biasa. Tuhan buat mujizat sudah. Sampai akhirnya di Malaysia terkenal itu garam dari Krayan yang warnanya agak kecoklat-coklatan, itu terkenal penyembuh itu sakit gondong. Sakit itu gondong, bukan gondok lain. Gondong. Dan Tuhan memberkati secara ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sampai hari ini Tuhan buat mujizat. Saya percaya mujizat hujan akhir luar biasa. Saya percaya hujan awal luar biasa. Tapi yang terakhir, Tuhan mencurahkan hujan awal, kata Yoel pasal 3, 2 ayat 23. Hujan awal dan hujan akhir digabungkan bersama-sama. Anda tahu, 2019 pandemi, seluruh dunia Anda cek, KKR lapangan stop, gereja-gereja dibatasi, pelayanan-pelayanan dibatasi. Tapi Anda tahu, 3 tahun gereja dimurnikan sama Tuhan. Dan jangan lupa itu akhir 2019. Sekarang kita akhir 2022. Saya mau katakan Tuhan bicara waktu saya perjalanan dari Papua. Saya pada umatku, siapkan gereja Tuhan. Bahwa Tuhan akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Dicurahkan bersama-sama. Dimulai akhir 2022 ini. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya haleluya. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Saya dapat surat resmi dari pemerintah kota Balikpapan. Malam Natal tanggal 24 Desember dan 25 Desember. Kita boleh pakai kembali Natal di Dum Balikpapan. Saya percaya kuasa Tuhan ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan saya percaya akan ada revival. Kebangunan rohani yang besar. Mari kita berdiri sama-sama. Kita baca Matius 24 ayat yang 14. Ini pesan Yesus sebelum naik ke surga. Dan waktu dia berpesan seperti ini, ada sesuatu Tuhan kerjakan. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan akan diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian semua bangsa.
sesudah itu tiba kesudahannya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke Indonesia, sampai ke Papua. Lawatan Tuhan sudah dinubuatkan, Indonesia akan membawa api kebangunan rohani. Pentakosta yang ketiga dicurahkan, hujan awal, hujan akhir Roh Kudus. Lawatan Tuhan akan dicurahkan besar-besaran. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Allah kita. Mari kita deklarasikan sama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan apa? Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta yang ketiga mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan. Yesus tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, yang bergerak ke bangsa-bangsa. Semua ucapkan, bergerak hari ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah.